nilai per tahunnya telah melampaui arus masuk modal asing pada tahun bersangkutan. Jika kita menggunakan kalimat sederhana, Indonesia sebenarnya telah menjadi pengekspor modal dibandingkan mengimpor modal atau menerima modal asing. Dan kondisi semacam ini sangat rawan bahwa cadangan devisa kita, nilai tukar kita, dan perekonomian kita secara keseluruhan itu benar-benar mendapat tantangan yang makin berat di tahun-tahun mendatang. Arus masuk modal asing pada umumnya dianggap sangat diperlukan oleh perekonomian Indonesia. Otoritas ekonomi, terutama pemerintah, sering membanggakan pertumbuhan nilai masuk dari modal asing sebagai indikasi menarik dan kredibelnya perekonomian Indonesia sebagai tujuan investasi. Tentu saja pihak asing mau berinvestasi atau memberi utang berdasarkan pertimbangan ekonomis, pertimbangan tentang adanya hasil kembalian, baik yang berupa penerimaan keuntungan ataupun penerimaan bunga utang. Nah, oleh karena banyak negara yang membutuhkan, tidak hanya Indonesia, maka besaran nilai imbal hasil dan risiko juga harus tampak menarik agar ada modal masuk. Perlu diketahui, pembayaran imbal jasa kepada modal asing yang telah operasional di Indonesia dicatat oleh Bank Indonesia dalam suatu neraca yang disebut dengan neraca pendapatan primer atau primary balance. Primary balance ini merupakan salah satu bagian dari transaksi berjalan atau current account. Secara lebih khusus, di dalam neraca pendapatan primer tersebut terdapat bagian atau sub neraca yang disebut sebagai pendapatan investasi. Di antara pendapatan investasi tersebut ada yang bersifat pembayaran, artinya membayar kepada modal finansial asing yang ada di Indonesia. Ada yang bersifat penerimaan, yang merupakan penerimaan dari modal milik penduduk Indonesia yang beroperasi di luar negeri. Sekali lagi, bentuk utama dari pendapatan investasi adalah pembayaran bunga dan keuntungan. Tentu saja dengan seiring masuknya modal asing yang cenderung terjadi setiap tahun, maka nilai posisi investasi asing dalam perekonomian Indonesia makin membesar. Nah, dengan begitu, beban pembayaran pendapatannya pun cenderung bertambah. Catatan menunjukkan bahwa pembayaran pada tahun 2019, pembayaran pendapatan investasi asingnya, itu telah mencatat rekor tertinggi, yaitu sebesar 39,44 miliar dolar. Memang kemudian sedikit turun pada tahun 2020, lalu meningkat kembali pada tahun 2021 dan 2022, bahkan tercatat sebagai rekor pembayaran atas pendapatan investasi modal asing di Indonesia sebesar 41,66 miliar dolar. Selama satu semester tahun 2023 yang sedang berjalan ini, pembayarannya telah mencapai 20,74 miliar dolar. Berarti berpotensi melampaui sekurangnya setara dengan tahun lalu. Disinilah terjadi dilema, mungkin setidak-tidaknya sesuatu yang tidak seiring ya. Di satu sisi sebagai suatu negara dengan perekonomian terbuka, transaksi berutang dan kerjasama investasi dengan pihak asing merupakan hal yang lazim. Bahkan tadi otoritas ekonomi mengakunya sebagai sesuatu yang sangat dibutuhkan. Nah, bagaimanapun kelaziman terutama dilihat dari pertimbangan atas keuntungan yang akan diperoleh pada tahun-tahun berikutnya. Artinya, jika perekonomian Indonesia menerima masuknya modal asing, baik itu berupa investasi ataupun utang piutang, diharapkan akan meningkatkan penerimaan pendapatan Indonesia di masa mendatang dalam hal devisa maupun dalam hal pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, selama beberapa tahun terakhir, terutama 3 tahun terakhir, ada hal yang harus kita cermati. Dimulai dari tahun 2020, arus masuk modal asing yang berupa investasi langsung, investasi portofolio maupun investasi lainnya. Secara neto, modal asing yang masuk itu sebesar 24,72 miliar dolar. Pada tahun yang sama, itu pembayaran terhadap imbal jasa berupa keuntungan dan bunga utang terutama yang dicatat dalam neraca pendapatan primer itu mencapai 32,60 miliar dolar. Dengan demikian sebenarnya pada tahun 2020 terjadi arus keluar karena kita menerima lebih sedikit daripada kita
membayar dalam hal membayar keuntungan dan bunga. Tentu saja bunga dan keuntungan itu bukan atas dasar data tahun itu saja, tapi yang sudah bertahun-tahun operasional di Indonesia. Mencapai sekitar 8 miliar dolar pada tahun 2020 dan berlanjut pada tahun 2021. Dan pada tahun 2021 netonya menjadi lebih besar, mencapai 11 miliar dolar. Nah, di tahun 2022 yang lalu kondisinya memburuk lagi. Arus modal asing yang masuk secara neto sedang turun drastis. Jadi hanya 16,5 miliar dolar investasi modal asing yang masuk ke Indonesia. Sedangkan arus keluar pembayarannya justru makin meningkat, mencapai 41,66 miliar dolar. Maka jika kita perbandingkan, terdapat arus modal asing neto keluar dalam konteks analisis ini sebesar lebih dari 25 miliar dolar. Bagaimana dengan tahun 2023 yang sedang berjalan ini? Kondisinya belum membaik. Selama 1 semester berjalan, arus modal asing memang tercatat masuk sebesar hampir 9 miliar dolar. Namun, pembayaran jasa modal asing telah mencapai hampir 21 miliar dolar. Jadi, kemungkinan kinerjanya tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. Dari uraian di atas, kondisi selama beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya Indonesia telah membayar imbal jasa yang makin besar atas modal asing yang telah masuk dan operasional selama ini. Nilai per tahunnya telah melampaui arus masuk modal asing pada tahun bersangkutan. Jika kita menggunakan kalimat sederhana, Indonesia sebenarnya telah menjadi pengekspor modal dibandingkan mengimpor modal atau menerima modal asing. Dan kondisi semacam ini sangat rawat bahwa cadangan devisa kita, nilai tukar kita, dan perekonomian kita secara keseluruhan itu benar-benar mendapat tantangan yang makin berat di tahun-tahun mendatang.